kalau kita lihat pergerakan IHSG pada hari ini tidak sedikit pun menyentuh zona hijau ya Syafrinas ya. Ini menunjukkan bahwa pergerakan ataupun psikologis dari investor ini masih galau nih untuk masuk ke pasar saham berisiko atau tidak begitu seperti pasar saham begitu. Karena pada perdagangan kemarin tampaknya investor mulai cukup mengenyampingkan kekhawatiran terkait dengan sikap The Fed yang diperkirakan akan hawkish, tapi ternyata tidak pada hari ini. Seperti apa sih yang bisa kita cermati, Syafrinas, dari pergerakan IHSG yang bahkan hari ini bergerak di level situ-situ aja di Iya, 6.700? IHSG memang sejak awal sudah dibuka melemah ya di 6.768 dan kalau kita lihat secara teknikal memang level psikologis IHSG itu berada di 6.800 dan sejak awal IHSG dibuka saham-saham big cap katakanlah bank perbankan buku 4 ini sudah masuk ke zona merah mulai dari BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI. Itulah yang menjadikan sejak awal perdagangan IHSG berada di zona merah. Dan tidak hanya perbankan sebenarnya, sampai dengan masuk ke sesi 2 banyak sekali saham-saham big cap yang juga terkoreksi. Di antaranya adalah Gotoh, Astra International, lalu juga ada Merdeka Copper Gold. Dan di sesi 1 perdagangan hari ini sebanyak 26 saham mengalami ARB. Aksi ARB ini sebenarnya belum diketahui pasti apa selain dari aksi profit taking seperti yang biasanya terjadi di hari Jumat. Tetapi ada 26 saham, meskipun saham-saham ini dengan kapitalisasi pasar yang kecil, itu ARB di sesi 1 perdagangan hari ini. Dan kalau kita lihat di sesi 2 hari ini, IHSG ditutup di 8,6 triliun saja dan itu tidak berbeda jauh dengan hari Rabu ataupun hari Kamis. Jadi kalau kita lihat selama sepekan ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tidak ada turnover yang mencapai di angka 10 triliun. Ini menandakan bahwa pasar ini kembali sepi. Ya tidak ada momentum apa-apa tetapi mulai ditinggalkan gitu. Karena memang sentimennya seperti yang selalu dibahas di hari-hari sebelumnya, semua masih berkutat di menanti keputusan The Fed dan juga sejumlah rilis data lainnya dari Amerika Serikat. Sasa. Oke, tadi Anda sempat mention terkait dengan The Fed yang menjadi highlight pekan ini dan juga sejumlah sentimen lainnya. Ini boleh dielaborasikan nggak, Syaf? Iya, jadi kalau misalkan terkait dari The Fed, pemirsa dan juga Sasa, Jerome Powell beberapa waktu lalu mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga ini akan lebih tinggi dan akan terus dilanjutkan. Ditambah lagi, investor selain kebijakan suku bunga itu, investor juga kini mulai melepas saham-saham perbankan di Amerika Serikat. Nah, setelah adanya indikasi bahwa perusahaan pemberi pinjaman industri teknologi SVB Financial Group menjual sahamnya untuk menopang neraca karena penurunan simpanan dari startup yang berjuang untuk pendanaan. Saham-saham perbankan di Amerika Serikat ini terkena aksi profit taking yang sungguh besar-besaran sehingga menyebabkan saham perbankan di Amerika Serikat mengalami koreksi parah pada perdagangan hari ini. Investor juga tidak hanya memperhatikan hal itu, tapi juga akan memantau rilis data dari penggajian non-pertanian atau non-farm payroll, dan juga data ini akan menjadi pertimbangan dari The Fed untuk menentukan kebijakan moneter selanjutnya. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa waktu lalu kita juga dihantui dengan adanya data ekonomi Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan mencatatkan penurunan tipis pada bulan Januari, tetapi masih lebih jauh jumlahnya daripada pekerja yang tersedia karena gambaran tenaga kerja tetap ketat. Klaim pengangguran awal ini mencapai 211.000 untuk pekan yang berakhir di 4 Maret kemarin. Angka ini menjadi level tertinggi tahun ini dan sejak 24 Desember. Sementara klaim lanjutan itu juga mencapai level tertinggi tahunan yang berada di angka 1,718 juta. Untuk pekan yang berakhir di tanggal 25 Februari sekaligus mencatatkan level tertinggi sejak 17 Desember. Nah, dari data-data yang dirilis ini oleh data tenaga kerja Amerika Serikat ini menandakan bahwa pasar tenaga kerja mungkin mulai melambat. Ini baru kemungkinan ya. Hal ini membuat pejabat Federal Reserve akan mengamati laporan dari JOLTS atau JOLTS dengan cermat, serta mereka juga akan merumuskan kebijakan moneternya pada pertemuan FOMC mendatang. Jadi data tenaga kerja sudah mulai menunjukkan penurunan, tetapi masih belum bisa diketahui pasti apakah benar-benar sudah masuk ke tren penurunan atau tidak. Dan ini
berpengaruh Sasa terhadap rupiah kita di dalam negeri. Karena rupiah kini sudah mulai kembali mendekati 15.000 rupiah, 15.500 per US dollar. Dan ini masih tanda tanya sebenarnya kemana arah kebijakan The Fed. Karena semakin tinggi suku bunga The Fed, maka resiko capital outflow dari pasar obligasi akan semakin besar, dolar Amerika Serikat juga akan semakin perkasa. Artinya ini akan menjadi bencana untuk rupiah. Tapi kalau kita lihat beberapa hari lalu indeks rupiah, indeks dolar maksud kami sudah menurun 0,33%. Tepatnya kemarin dan berlanjut di 0,18% di pagi hari ini. Pelaku pasar juga tentunya berhati-hati nih karena tidak menutup kemungkinan data tenaga kerja bukan melandai tapi sebenarnya makin memburuk sehingga menyebabkan The Fed makin hawkish ke depannya untuk menaikkan suku bunga yang dari lebih Amerika agresif Serikat. lagi ya. Iya, Artinya data tenaga kerja ini menjadi salah satu pertimbangan bagi The Fed begitu ya. pertimbangan besar. Betul, either menaikkan suku bunga acuan yang cukup tinggi atau seperti apa begitu ya. Tentunya ini masih dibutuhkan data-data lebih lanjut apalagi terkait dengan inflasi Amerika Serikat. Nah, di pekan depan hari Selasa ini juga bakal dirilis inflasi Amerika Serikat di mana Trading Economics memperkirakan kalau sebetulnya inflasi Amerika Serikat akan melandai begitu dari 6,4% menjadi 6,2%. Nah, tapi kalau misalkan inflasi yang melandai ini ditambah dengan tadi data tenaga kerja Masih sudah ketat. mulai menunjukkan perlambatan. Nah, ini menjadi kegalauan bagi pasar begitu ya. Kira-kira dengan data-data ekonomi Amerika Serikat yang melambat ini, yang bad news adalah good news bagi Amerika Serikat. Apakah ini akan membuat The Fed mengurungkan niatnya untuk menaikkan suku bunga acuan atau justru tidak begitu ya? Karena balik lagi sentimen ataupun sabda dari Jeremy Powell ini cukup kuat di market begitu ya, sehingga ini masih membuat pelaku pasar terbelah begitu ya pendapatnya terkait dengan berapa besar kenaikan suku bunga acuan yang akan dilakukan pada akhir Maret mendatang. Iya. Nah, itu dari Amerika Serikat. Kalau di China sebetulnya ada sentimen yang tentunya ini juga merupakan good news tapi ternyata belum cukup kuat begitu ya untuk menggerakkan pasar khususnya bursa saham Asia maupun IHSG. Iya, kalau kita lihat memang inflasi China ini melambat pada Februari karena konsumen masih tetap berhati-hati mengeluarkan dana mereka meskipun kontrol pandemi no COVID policy yang sempat diberlakukan telah berakhir tahun lalu. Nah, berdasarkan data resmi dari Biro Statistik ataupun NBS yang dirilis Kamis kemarin menunjukkan bahwa inflasi tahunan Februari 2023 tercatat 1%. Sekaligus menjadi laju paling lambat sejak Februari 2022. Inflasi itu turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,1% secara year on year. Kalau di Amerika Serikat masalahnya inflasi, kalau di China itu kan kemarin lebih ke kebijakan no COVID policy ya. Jadi sebenarnya ketika inflasinya China memang sangat rendah, tetapi zero COVID policy-nya ini ataupun kasus COVID-19 di negara China masih belum kunjung usai, itu yang bisa membawa dampak paling besar ke negara kita. Sehingga sebenarnya rilis data ini hanya menunjukkan bahwa oke, kondisi ekonomi China sebenarnya tetap baik, tetapi belum tentu bisa membawa dampak signifikan ke Indonesia. Begitu, Sasa. Iya, apalagi China merupakan mitra dagang utama Indonesia begitu ya. Kita akan lihat seperti apa begitu ya di pekan depan karena akan ada juga nih rilis neraca perdagangan RI yang diperkirakan juga oleh Trading Economics. Neraca perdagangan kita juga akan melandai nih seiring dengan harga sejumlah komoditas yang mulai melandai. Turun, Karena kenapa tadi permintaan China ternyata belum betul-betul pulih begitu ya seperti sebelum kebijakan zero COVID-19 dibuka gitu, Syafinas. Nah, kalau pada hari ini kalau kita lihat saham-saham big caps begitu ya khususnya dari sektor finansial ternyata ini cukup memukul pergerakan IHSG. Seperti apa sih yang bisa kita cermati, Syaf? Iya, sebenarnya kalau kita mau melihat pergerakan finansial hari ini terkoreksi 0,70%. Kalau kita lihat dari luar, aksi profit taking perbankan besar-besaran itu juga terjadi di Amerika Serikat. Tapi memang itu tidak serta-merta tercermin ataupun menjadi sentimen dari perbankan di dalam negeri. Karena dari dalam negeri kita bisa lihat ya nanti kami tampilkan pergerakan BBCA, BMRI, BBRI, BBNI juga terkoreksi. BBRI juga terapresiasinya hanya 0,021%, sementara lainnya cukup tinggi bahkan untuk BBCA dan BBNI di atas 1%. Bank Mandiri nyaris 0,72%. Dan BBCA sampai dengan hari Rabu kemarin ini menjadi saham yang paling banyak di let go oleh asing. Gitu. Jadi kita bisa lihat ini pergerakannya untuk saham-saham perbankan ini, dan salah satu sentimen yang paling mempengaruhi adalah ya aksi profit taking ini karena ketakutan ataupun kekhawatiran investor terkait kebijakan suku bunga. Kalau ini dari perbankan, sekarang kita bergeser ke infrastruktur. Ini yang paling menarik pemirsa bahwa pergerakan
saham ataupun emiten infrastruktur hari ini juga terkoreksi di 0,55% karena adanya sentimen dari dalam negeri di mana KPK mengungkapkan fakta-fakta potensi kerugian negara dalam penyelenggaraan pembangunan jalan tol di Indonesia selama pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi KPK ini mencatatkan setidaknya total panjang jalan tol tersebut mencapai 2.923 km yang mencakup 33 ruas jalan tol dengan rencana investasi sampai dengan 593,2 triliun. Inilah yang memiliki masalah jumlahnya. Nah, apa sih sebenarnya yang dihadapi? Di antaranya adalah proyek tersebut banyak yang telat. Lalu biaya produksi yang membengkak karena penundaan pembangunan. Lalu proyek yang sudah dibangun dan dijalankan oleh satu perusahaan dialihkan di tengah jalan ke perusahaan lain. Sehingga kendala-kendala inilah yang menyebabkan dana produksi dari jalan tol itu membengkak. Sehingga KPK mendeteksi adanya lemahnya akuntabilitas dari perusahaan ataupun PUPR dalam rangka melelang perusahaan jalan. Dan kita bisa lihat pergerakannya beberapa saham di sektor infrastruktur. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari, saya akan coba lihat dari Wika ya. Kita lihat dari Wika, kalau hari ini Wika terkoreksi 3,45%, kalau WSKT 6,50%, ini udah ARB hari ini. Lalu juga kita lihat ADI pergerakannya di 1,85%. Jadi kebanyakan dari saham-saham di infrastruktur hari ini terkoreksi karena adanya rilis itu dari KPK. Iya, kalau kita lihat pergerakan saham-saham infrastruktur, apakah memang ini lesu? Karena kalau kita lihat sejak pandemi menyerang begitu ya, memang tampaknya pergerakannya di situ aja, tidak seperti dengan sektor-sektor lainnya yang cukup agile begitu dengan dinamika pergerakan IHSG, tapi saham-saham infrastruktur justru tampaknya masih lesu gitu ya, bahkan sejumlah proyek dikatakan mandek karena itu tadi kendala pandemi COVID-19. Karena kalau kita lihat juga secara year to date, sektor infrastruktur ini masih terkoreksi 3,7% begitu ya, lebih besar daripada koreksi IHSG secara year to date di kisaran 1%. Itu tadi mungkin gambaran seperti apa pergerakan IHSG pada hari ini, bahkan hari ini seluruh sektor kompak melemah begitu ya, dengan sejumlah sentimen masing-masing dari berbagai sektor. Terima kasih Syafinas atas review perdagangan IHSG sepanjang perdagangan hari ini. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda.